Kenapa karena mereka doyan panas gitu? Nggak tahu, pas bawa motor kan kayak keren aja gitu Oh, sih. kayak keren aja ya. Iya. Nih kalian berdua bisa tertipu oleh penampilan. Halo Black Pals, episode 15. Gua deg-degan banget. Kali ini mengkilat-mengkilat banget di sebelah gua. Pada muda, pada cakep, bikin gua deg-degan. Yang pasti siapa sih mereka sebenarnya? Tapi tema di Black Talk gua hari ini adalah ini mereka berdua ternyata lady bikers. Lady, kayaknya berat banget gitu lady bikers. Pokoknya cewek-cewek yang anak motor-motor gitu deh, gitu. Karena keseharian mereka gue lihat di IG-nya cukup aktif lah, bermotor ya. Mungkin dari levelnya Samuri, sekedar beli rokok atau beli mie instan gitu ke warung. Bahkan gue lihat ada foto-fotonya cukup jauh nih. Nah, ke Putri dulu nih. Berapa lama udah naik motor-motoran gitu? Udah dari umur 17 deh kayaknya. Oh, dari SMA berarti ya? Iya, dari lulus SMA. Lulus SMA udah naik motor. Iya. Motor apa waktu itu pertama kali, ingat nggak? Aku tuh suka banget sama Trabasan kayak gitu-gitu. Trabas? Iya. Oh, motor trail gitu ya? Jadi Oke. motor pertama aku beli KLX waktu itu. KLX, motor pertama. Iya. Beda banget sama gue ya. Mio oh, ya. Oh gitu. Loh, langsung Mio gitu. Mio langsung pakai Gojek. Oh gitu ya. Berarti motor pertama KLX Trabas. Iya. Itu langsung main-main Trabas-Trabas Oh gitu? enggak, awalnya aku pakai bannya aku ganti kan karena emang dari dealernya itu pakai ban tahu. Tapi aku ganti jadi Supermoto. Oh, Supermoto. Tuh kan aduh. Beneran banget nih Iya. motor, gue langsung minder nih kayaknya. Tapi dari maksudnya aku lebih senang aspal sih. Oh, gitu. lebih senang Kalau aspal. Trabasan aku jarang. Jarang. Tapi pernah. Oke. Sedikit belok ke Acit. Naik motor mulai kapan, Cit? Hobi-hobi motor lah. SMA kelas 2. SMA kelas 2 berarti ya 15-16 tahun lah ya. Iya. Oke, itu motor apa lo? Nyolong di mana? Apa minjem siapa? Ada di rumah emang. Oh, Sama motor kakak, motor motor biasa kakak. ada, sama emang di rumah ada. Dulu tuh ada Migeli di rumah. Migeli. Oh Udah gitu. Berarti udah motor koplingan gitu dong? Itu berarti waktu pertama kali nyoba motor, udah motor kopling itu udah bisa? Enggak, pertama ya metik-metik biasa yang ada di rumah yang buat Oke. ke depan gitu Oke, kan. oke, Habis itu ya ada itu juga ya kita pakai lah. Oh, dia pakai nyolong-nyolong lah ya. Oke. Minta ajarin, Minta habis itu ajarin. nyolong. Itu ketagihan. Iya. Terus kenapa ketagihan? Maksud gue Karena ngebut gak sih? Oh ngebut, iya, motor Iya. kan emang motor kan emang bebas, angin gitu kan, Iya kan? gimana gitu kan. Maksud gue kan kalau cewek sama motor ini ada dua hal yang menurut gue agak sedikit bermusuhan gitu. Jadi satu sisi cewek kan bersih-bersih gitu kan, rapi, cantik gitu, gimana ada segala macam lah. Tapi motor itu kan angin, debu, panas, segala macam. Nah itu lu nyikapinnya gimana, Acit dulu deh? Kan lengkap kan, pakai helm, baju panjang. Nggak mungkin kan gua tank topan naik motor gitu kan juga Mungkin. Oh, nggak mungkin kalau di nggak Jakarta. mungkin. Oh di Jakarta nggak mungkin. Iya. Oke. Nggak mungkin kan, Oh, gitu. panjang-panjang lengkap pakai gloves Oh pakai juga. glove jadi terlindungi ya. Heeh. Oke, kalau Putri gimana? Ya apa, gue naik motor kopling ngerasa keren aja di jalan. Oh. Soalnya Pas lampu merah nggak sih? Iya, diliatin gitu. orang maksudnya Diliatin kayak, orang. ya cewek tuh jarang banget bisa bawa motor kopling gitu. Oh gitu, berarti waktu KLX itu berarti emang udah dari awal udah pakai motor kopling berarti ya? Iya. Oh gitu. Terus kalau persiapannya kan tadi untuk ngelawan panas, ngelawan apa ya? Macam-macam lah pokoknya, polusi segala macam debu itu gimana? Ada persiapan khusus nggak kalau buat Putri? Gak ada ya, emang dari awal tuh kita mau main motor ya ada konsekuensinya dong. Oh, gitu ya? Bener. Jadi kayak ya gue mau kena panas, mau kena debu, sekalipun kayak ya udah gue mainnya motor. Kalau lo nggak mau kena debu ya udah lo naik mobil gitu. Simpel Oke, aja. cakep banget. Berarti pokoknya ini kok kayaknya sih bukan tipe ke cewek-cewek nyusahin. Yang BM banyak mau, aduh ini panasnya, aduh gimana sih? Senang ke pantai tapi nggak suka panas gitu kan. Tapi berarti ini siap hitam, nggak juga ya? Siap sih. Tuh kan, kita siap hitam ragu-ragu jawabannya. Siap hitam aja? Siap-siap aja. Oh siap-siap aja. Nah oke, bicara soal motor kan deket sama macam-macam lah ya. Tadi gue bilang ke warungan ke depan aja gitu naik motor. Terus yang agak serius dikit, Sanmori lah ya hari Minggu gitu ke Monas gitu, mungkin belum pernah foto di Monas kali ya, atau ke Ancol gitu, atau kemana Taman Mini gitu. Atau yang lebih serius mungkin touring lah yang deket-deket, mungkin ke puncak gitu. Nah itu kegiatan motor apa aja sih? Atau Sanmori suka nggak kalau Putri? Sering banget. Oh sering banget? Sering. Soalnya aku itu disponsorin motor Oke. gitu, dari
ada showroom motor yang jual, tapi aku jadi talent mereka, jadi brand ambassador. Oh, brand ambassador, oke. Jadi setiap minggu aku harus bikin konten YouTube dengan cara bawa motor mereka. Oh gitu, dan itu harus Sunmori? Iya, atau Sunmori touring lah gitu? Atau night ride biasanya. Oh gitu. Kemana aja Sunmori biasanya yang itu di sekitaran Kalau Jakarta? paling kemana jauh aja? buat Sunmori aku ke Puncak doang sih. Ke Puncak Sunmori ya? Itu berangkat jam berapa sih dari rumah biasanya? Bisa jam 5. Jam 5 ya? itu Masih udah gelap-gelap ngumpul, gitu udah iya, berangkat? Udah berangkat. Oh gitu. Kalau yang deket-deket Sunmori kemana? Makan bubur ayam doang? Paling ke Sensi, Kiki Kopitiam. Oh, Kopitiam gitu-gitu ya. Oke. Itu Starbucks. Starbucks gitu-gitu. Kalau misalnya yang paling jauh pernah kemana? Aku touring paling jauh itu ke Anyer. Anyar. Aku nggak pernah ke Palembang deh. Loh langsung jauh banget ya. Nggak, masa Palembang dulu baru Anyer. Oh Palembang. Oke, ke Palembang pernah. Itu bawa KLX waktu itu. KLX yang Iya. 150 ya? Iya, rombongan gitu. Berapa orang? Ada 20-an, tapi aku satu-satunya cewek yang bawa. Oh, gitu ya. Jadi yang lain nggak ada cewek, cowok. Oh, oke. Seru. Terus ada pengalaman aneh-aneh nggak di jalan tuh? Bisa cerita nggak? Gue bawa motor, emang namanya lintas Sumatera kayak gitu ya. Iya, Gue iya. berlawanannya sama Truk bis gitu, betul. gede Iya, kayak iya. gitu. Kalau di lintas Sumatera, ya lo nggak ngalah, ya lo mati kayak gitu. Oke. Karena mereka juga truk kayak gitu nggak akan mau ngerem. Iya, pasti lah ya. Jadi gue suka nyalip. Waktu itu pernah hampir mepet banget, tapi untungnya gue nggak kena. Oke. Jadi pede aja. Sebenarnya kunci bawa motor supaya nggak kecelakaan tuh lo pede dan lo tahu motor lo yang lo bawa. PD, tahu limit, Iya. tetap apa ya, nggak usah tahu nafsu lah gitu ya, biasa aja gitu ya. Iya gitu. Karena ketika lo ada rasa sombong di Nah, diri lo, itu serius, itu bisa malapetaka buat lo. Duh, Serius. cakep banget. Serius. Sombong jadi malapetaka ya. Iya itu Oke. beneran. Karena dengan kepedean lo yang di motor kayak gue ngerasa keren, cantik segala macam, lo nggak akan tahu di jalan tiba-tiba entah ban lo selip, entah motor lo trouble tiba-tiba, kan nggak ada yang tahu. Iya. Pokoknya nggak boleh takabur lah ya sebenarnya. Iya. Over PD nggak boleh, tapi Nggak prinsipnya ya waspada, tetap fokus gitu ya. Oke, cakep banget. Kalau Acit kemana, Cit? Sunmori kemana, Cit? Sunmori city ride aja sih. Masih terlihat Paling aja. muter sampai kota, balik lagi. Nanti terus nyari coffee shop yang mana yang buka gitu Oke. aja sih. Ngopi lah pasti ya. Iya. Ada cowoknya. Oh, yang ada cowoknya? Oh, enggak. Yang banyak cowoknya biasa gitu. Oh, kalau juga putih kita banyak cowoknya. rame-rame udah sama Iya cowok-cowok sih. kan. Oh gitu, biasanya sama cowok-cowok ya. Nggak apa-apa, Cit, nggak apa-apa. Yang banyak cowoknya nggak apa-apa, kok nggak Jangan gue nggak akan bilang, gue nggak akan putus. bilang. Nah, apa namanya? Kalau itu tadi kan Sunmori. Kalau misalnya tadi kan Putri udah ke Anyer Palembang ya. Kalau lu paling jauh kemana? Ke Garut. Garut. Lumayan juga Garut. Itu kapan tuh Garut terakhir? Bulan lalu deh. Bulan lalu. Oh, baru bentar doang ya? Baru. Oh gitu. Naik apa kalau boleh tahu ke Garut? Rame-rame itu juga gue nggak bawa motor. Oh, jadi itu apa dibonceng lah gitu ya. Oh, ya oke lah ya, tapi ya udah sampai ke Garut. Gue juga belum pernah ke Garut naik motor soalnya. Masih hebatan lu sebenarnya. Oke. Nah, gue pengen tahu nih untuk yang jarak jauh lah ya, misalnya kita udah riding ya 4 jam gitu, 5 jam udah kepanasan gitu. Sebenarnya kalau buat cewek, kalau buat cowok kan sebenarnya lebih kepada ada rokok, ada air putih lah ya. Terus udah makan, udah kita pasti berangkat. Kalau cewek ada persiapan khusus nggak? Oke Putri. Enggak sih, enggak sama sekali. Waktu aku ke Anyer itu emang lagi musim hujan. Oke. Jadi kan emang perlengkapan di dalam baju perempuan ini kan lebih ribet ya. Ada ini, ada itu gitu. Ya kan dari basah sampai kering lagi, sampai basah lagi itu udah sampai panas segala macam. Udah, jadi nggak apa-apa gitu. Ya menurut aku itu it's okay aja. It's Karena okay ya, gitu. ketika lo memilih hobi, misal lo pengen main motor, ya udah gitu loh. Resikonya lo tahu ya, kalau lo udah jalanin berarti lo udah siap. Oh gitu. Wah kayaknya matang banget. Oke. Resiko lo segala macam pokoknya udah siap ya. Cit gimana Cit? Waktu ke Garut segala macam atau yang kemana gitu pernah kehujanan sampai basah kuyup atau gimana? Hujan lah pasti Hujan ada. ya? Tapi ya biasa aja sama ya. Biasa Namanya motoran udah tahu pasti bakalan kena panas, kena hujan. Kalau di jalan ada apa-apa juga mesti nungguin yang lain. Oh gitu ya. Jadi ya udah. Nah, berkaitan sama nungguin menarik nih. Selama lu riding ya Cit ya, motor kemanapun lah gitu, rame-rame ya, dari mulai bertiga sampai berpuluh-puluh orang misalnya itu, pernah nggak satu kejadian misalnya lu kesel banget gara-gara nungguin orang gitu, lama banget gitu, ini siapa sih yang mau gua apa segala macam, pernah nggak? Atau trouble, atau motor lu sendiri yang trouble, pernah nggak? Motor gue sih enggak ya, cuma kalau nungguin orang terus kesel kayak cuma mungkin karena udah kelamaan di jalan jadi kayak udah capek, tapi ya udah tetap jalan juga lah yang gitu. jadi gue berantem ya Oh gitu, musuhan. nggak jadi baperan apa gimana Iya, gitu enggak, terus biasa aja. Itu kejadiannya di mana maksudnya, masih ingat gak?
di jalan, kayak di jalan mau kemana gitu pasti ada aja kan, Gitu, ada yang putus lah, ada Iya, yang benar, kenapa-napa lah di jalan. Oh, Jadi gitu. kayak kalau masih baru-baru sih nggak apa-apa ya, tapi kalau udah lama terus panas gitu kan lo Kan diem nungguin, nggak Iya ada angin, kan? nggak ada apa gitu kan, Iya. males juga ya. iya tapi ya udah. Oke, kalau Put gimana Put? Putri ada kejadian yang ngeselin nggak waktu apa ke Palembang atau Kanyar, atau jangan-jangan baru kemarin waktu nyari kopi tiap mana gitu gara-gara nungguin? Kalau buat yang telat tuh pasti ada aja, cuman ya kayak kita ya udah kita memaklumi gitu kalau punya teman telat ya udah. Kita juga pasti bakal telat kok gitu. Oh gitu ya. Jadi saling memahami aja. Putri sendiri pernah jadi penyebab rombongan touring terputus atau gara-gara Putri? enggak. Oh nggak pernah. Enggak. Aku paling semangat motoran. Oke, jadi pokoknya ini Aku ya. udah motoran, Hah? mereka belum sampai, aku udah sampai dulu. Oh gitu, berarti kenceng lah ya, kenceng. Oke. Nah, ini tadi kan soal treatment juga nih. Ini berkaitan sama kosmetik, karena gue nggak tahu lah. Misalnya gini, bagi gue tuh cewek normal tuh kan ya mau ke mall aja kan lama lah dandannya gitu kan, ya bisa sejam lah gitu, bisa minimal paling nggak setengah jam lah dia keluar kamar mandi, wah banyak gitu. Di mobil masih lanjut tuh, mau turun masih lanjut lagi gitu. Lagi jalan di mall, aku ke ini dulu ya, lanjut gitu. Maksudnya emang begitu kan ya, gue nggak apa-apa. Nah, gimana dengan cewek motor? Apakah misalnya pas mau pakai helm udah touch up dulu? Wah, soalnya kan ya hari gini gitu kan, buka helm pakai half face ya foto dulu lah gitu kan, biar nggak mungkin apa ya pucet gitu kan, yang belekan gitu, gua rasa nggak mungkin. Pasti tetap harus touch up kalau kata, cuman ada touch up khusus ya. Terus pas turun buka helm kan rambut yang berantakan gitu, apakah bawa hair dryer gitu? Atau apa? Gue makanya nggak tahu, gue pengen nanya, coba gimana kalau treatment kecantikan buat biker cewek tuh ada khusus nggak kalau buat Putri? Buat aku kalau riding emang bawa bedak sama lipstick, maksudnya itu masih hal wajar sih buat, karena aku perempuan ya, walaupun aku perempuan. Tapi kalau misal rambut berantakan itu benar-benar kayak ya udah biasa aja. Oh rambut mah ya udah lah ya, ngefur kalau rambut. Tapi kalau muka tetap touch up, paling nggak bedak gitu sama Kalau lipstick itu gitu. udah benar-benar yang aku pasti bawa cuci muka, sabun cuci muka. Oke. Jadi kalau aku habis cuci muka, aku biasa pakai bedak, habis itu pakai lipstick, udah gitu. Oh gitu aja. Kalau Acit gimana? Kalau mau motoran karena kayak Bawa jarang beauty untuk case? gila. Kalau karena emang bukan memang mau bikin konten yang kayak gitu, jadi memang nggak bawa yang kayak gitu karena bingung mau ditaruh di mana. Bingung taruh di mana, paling ya di tas selalu ada lipstick doang sih. Kalau rambut kan tinggal kuncir aja. Iya. Oh kuncir aja. Gue nggak tahu. Iya, Belum pernah, tinggal kuncir aja. Oh kuncir aja, oke. Oh kuncir aja, terus ya bedak Kalau lah lepek mungkin. ya udah. Kalau Nggak, lepek aku ya sih udah. nggak pernah bawa bedak sih. Oh nggak mau bedak. Oke, jadi cuma lipstick doang gitu ya. Itu juga jarang touch up sih, kayak emang udah pasti ada aja di tas. Oh gitu. Ya pokoknya itu apapun terjadi ya itulah gitu ya. Iya. Oh gitu. Kalau Putri ada gabung komunitas motor nggak? Enggak. Nggak. Aku freelance. Oh freelance ya. Jadi Wah. main sama siapa aja. Mau Independen motor, lah ya. Oke. Mau motor kecil, mau motor besar, aku main semua. Oh gitu. Nah itu kenapa milih freelance? Bukannya pakai apa? Ikut komunitas juga banyak keuntungannya, terlepas dari mungkin banyak kerugian. Tapi kalau Putri gimana? Karena aku influencer. Oh gitu. Aku ngajak mereka semua buat nih gue lagi bawa motor sponsor dari gue nih. Oke. Nih lo kenalin motornya, lo tahu motornya, lo Oke. kalau mau beli bisa ke showroom yang gue pakai sekarang motornya Oh kayak gitu. Kalau pakai komunitas ya menutup pergaulan lah gitu ya. Iya, kalau gimana ya, sebenarnya kalau komunitas tuh agak ribet sih. Pas masuk aku pakai KLX itu aku masuk komunitas. Oke. Itu agak ribet yang harus berantem karena masalah ini, masalah itu. Apalagi kita perempuan ya, maksudnya kayak ada cowok dikit suka sama gue yang ini bete Oh kayak gitu. Oh berarti bersaing-saingan. bersaingan gitu ya. Oke, ini menarik, langsung gue dalam ini. Berarti ada yang cewek, ada cowok suka sama Putri yang persaingan lah gitu kan. Itu emang kan pasti terjadi lah ya, secara kalian berdua cakep-cakep gitu kan, bohong nggak ada yang suka gitu kan. Itu nyikapinya gimana kalau dalam komunitas atau dalam misalnya lagi riding bareng gitu segala macam, di flirt itu gimana? Tapi jujur gue satu hal yang gue nggak suka dari komunitas itu apa ya, mereka tuh jadiin perempuan di dalam komunitas itu buat bahan taruhan. Hah? Iya, taruhan kayak lo bisa nggak nih dapetin dia, Oh, siapa gitu. duluan, Siapa duluan gitu. Pasti kayak gitu, makanya gue kayak aduh ini ngapain sih. Oh Kayak gitu. Tuh kan Black Pants anak komunitas motor. Taruhannya gimana? Kalau taruhan menang sih nggak apa-apa. Taruhan kalah itu sebenarnya. Kalau Ajit gimana Ajit? Gimana? Juga nggak ikutan apa-apa sih, karena di rumah motornya kayak nggak itu terus kan. Jadi kayak gimana mau ikut ke satu
komunitas motor, kalau di rumah motornya juga Ganti-ganti. labil ganti-ganti. Oh gitu, sombong, ganti-ganti motor. Nah, gitu. Oh, gitu. Gitu. Enggak. Cuman memang nggak ada satu yang kayak suka banget ini Oke, terus iya. gitu. Nah, itu kalau berkaitan sama terkait tadi misalnya cowok lah gitu kan, nggak menutup kemungkinan gitu kan ada cowok suka nyambungnya bisa lewat mana aja kan, misalnya ya dari IG hari gini gitu kan, kegiatan kita dipantau terus, atau langsung yang versi offline lah, misalnya lagi riding kemana gitu kan, tiba-tiba apa gitu kayak film-film lah gitu ibaratnya. Itu pernah kejadian nggak di flirting cowok motor lagi gitu gara-gara naik motor? Iya pasti ada. Pasti ada ya. Pernah. Digangguin lah gitu ya. Iya di DM. Oh gitu, DM ya. Iya. Itu kan yang onlinean, kalau yang langsung gitu, lagi ngopi gitu. Ya enggak sih kalau. Enggak lah ya, enggak ada yang berani ya. Culun berarti cowoknya nih. Berarti cuma nge-DM doang, Oke. Paling kalau misalnya cowok kayak gitu nggak ngegodain sih, paling kalau nge-DM kayak ini lagi di Sensi ya kayak gitu, nyamperin. Terus ada yang dari Gading datang ke Sensi cuma minta foto doang, kayak sebenarnya tuh hal nggak penting sih, tapi kayak bikin mereka senang mau foto mereka gitu. Tuh, Ya. Oke nih, mau tanya nih, kan tadi kan gue sempat nyinggung soal kosmetik ya. Ini sekarang nyinggung soal matching-matchingan nih. Kan kalau cewek ini menurut gue juga matching-matchingan nih. Kalau bawahnya sepatunya putih, mungkin ada putihnya juga, apa segala macam ini gitu. Entar tasnya harus begini. Tapi mungkin di rumah juga kan, ya tas bisa warna-warni, sepatu bisa warna-warni, mungkin baju juga begitu lah, matching gitu. Kalau motor gimana? Misalnya apakah, oke, temanya hari ini gue ada pinknya nih, hitam sama pink. Helmnya ada pinknya, itu ada pinknya. Glove-nya ada pinknya, atau temanya lagi ada strip kuningnya apa gimana gitu nggak sih kalau di cewek? Kalau cowok kan ya mau helmnya kuning, ininya ungu mas, bantai aja makanya itu gitu kan, lebih ke sana. Kalau cowok, kalau cewek gimana? Kalau aku orangnya perfeksionis banget. Oke. Soalnya aku Capricorn. Oke, Capricorn ya. Tuh, Capricorn berapa? Jadi ya aku misalnya aku pengen hari ini pakai hitam putih. Kalau sepatu aku nggak ada yang warna putih, aku lagi pengen pakai baju itu, aku harus ke mall dulu nyari sepatu warna. Oke, siap. Gitu, jadi sampai segitunya ya, gitu. Harus segila itu. Oh gitu, jadi harus matching warna gitu, temanya gitu kan. Dari tas. Kalau jaket kan aku sponsor biasanya. Oke. Jadi misalnya jaketnya abu-abu. Dalamnya harus hitam nih, celananya harus hitam, helmnya juga harus abu-abu kayak gitu. Jadi aku helm tuh ada 3 gitu. Ada 3 ya. Matchingin kebutuhan yang warnanya bisa matching ke baju. Berarti tadi ceritanya Putih Capricorn itu apa namanya, ya sangat perfect lah gitu, perfeksionis ya. Kalau Acit bintangnya apa, Cit? Virgo. Oh, Virgo. Jadi Virgo itu apa? Sama sebenarnya perfeksionis juga. Cuma gitu. Kayak kalau motoran nggak mungkin gue pakai pink, dan pasti hitam putih aja nggak sih? Tiba-tiba hoodie-nya gonjreng juga kan nggak mungkin ya. Paling gitu cuma jaket, kalau nggak jeans ya leather dah gitu aja. Tapi prinsipnya tetap matching. Satu tone gitu ya. Kalau nggak tone, gue pakai orange gitu motoran. Nggak nyebrang banget gitu, nggak nyebrang. Oke, ya jadi maksud gua mix and match itu buat riding cewek itu penting gitu kan. Kalau cowok mah yang ada aja, glove-nya yang kering warna ungu misalnya, helmnya ya kuning, ya udah berangkat gitu. Maksudnya nggak mungkin, aduh, gua nggak jadi. Tapi lucu juga sih. Kalau ngelihat cowok ya pakai kayak yang warnanya terang-terang kayak gitu, lucu sih. Apalagi naik Vespa biasa. Oh gitu ya. Ya karena fashion banget gitu ya. Oh gitu kan. Aduh, anak Vespa gua. Anak Vespa motor tua. Wah, pas banget. Daripada udah ngomongnya udah kayak lo, gua kelasnya pas ngomongin motor tua masih ada harapan gue. Nah, ini ngomongin soal cowok nih. Ya kita tadi cowok. Sebagai cewek yang motor entusias lah gitu, roda 2 entusias, lebih seneng cowok yang roda 2 juga atau yang roda 4? Dua-duanya dong. Oh, dua-duanya kalau Acit. Kenapa dua-duanya? Kalau kondangan masa naik motor? Bener juga sih. Ya. Masuk akal. Oh, jadi maksud gue gini. Kan kalau roda 4 ya, kalau udah punya motor ya insya Allah lah punya roda 4. Maksud gue tuh anak mobil gitu loh. Maksudnya mobil itu sebagai sebuah ya gaya hidup lah gitu. Jadi bukan emang sekedar punya mobil, tapi dia anak mobil gitu. Kalau punya cowok kayak gitu mungkin itu bonus aja sih, tapi yang enggak aja. juga nyari, sengaja nyari. Enggak, maksudnya apakah anak mobil itu dibanding anak motor punya nilai plus yang mana kalau buat Acit? Motor. Anak motor. Kenapa anak motor lebih nilai plus? Karena keren gak sih? Anak mobil lebih keren ya enggak?
Pasti. Hah? Anak mobil nggak lebih keren? Oke, berarti kalau kata Acet lebih keren anak motor ya. Kalau kata Putri gimana lebih keren anak motor? Kalau aku dua-duanya, karena Oke. aku main mobil juga, main motor juga. Wih deh, oke. Pokoknya lebih keren dunia. Tapi kalau harus milih nih, wah terpaksa terakhir lebih kerenan anak motor apa lebih keren anak mobil? Cowokku anak motor. Oh, cowok anak motor. Tapi kebetulan dia emang main mobil juga, jadi dapatnya sepaket. Oh, gitu. Ada beda nggak sih karakter anak mobil lebih gini atau anak motor bisa lebih gitu? Oh, ada. Gimana? Pasti. Biasanya kalau anak mobil tuh ngeliat anak motor yang kayak oh ya udah gitu. Anak motor lewat ya udah gitu. Tapi kalau anak motor ngeliat anak mobil tuh biasanya apalagi kayak mobilnya keren-keren ya gitu. Oh iya keren ya kayak gitu. Oh, lebih ini gitu ya. Gitu. Oh, lebih perhatian ke mobilnya lah gitu ya. Oke. Tapi kira-kira lebih laki mana sih anak motor sama anak mobil? Kayak motor deh. Anak motor ya? Motor lah. Gitu ya? Motor. Kenapa? Karena mereka doyan panas gitu. Nggak tahu pas bawa motor kan kayak keren aja gitu. Oh, kayak keren aja ya. Iya. Nih kalian berdua bisa tertipu oleh penampilan. Aduh. Ada. Oke. Nah, nih kalau Putri lebih ngulik motor kan soalnya kan udah jadi brand ambassador sebuah merek gitu kan, sebuah showroom lah gitu kan segala macam. Itu kalau misalnya San Mori atau riding atau kemana gitu, itu tipikalnya Putri yang lebih tahu beres, ibaratnya bos banget lah gitu. Tinggal telepon bengkel, Tir tuh montir. Tir, itu motor gue ya, itunya tolong beresin lah, teremnya udah gak enak. Pokoknya gue hari Sabtu mau jalan ke puncak, tahu beres ya. Jumat malam, Jumat sore gue ambil. Yang begitu, atau yang dimasukin ke bengkel selama seminggu itu persiapan San Mori udah diliatin, ditelepon, datengin, oh ini kurang apa gitu, ngulik banget apa yang tahu beres kalau Kalau aku nggak pernah pakai montir sih, kecuali yang habis crash atau gimana Okay. itu baru perlu banget montir. Tapi kalau buat San Mori atau Tori enggak, aku beli peralatan di S1-an, Chris Bow itu aku ngotak-ngatik sendiri motor. Bisa ngotak-ngatik ya, sekedar kalau misalnya yang ringan-ringan gitu bisa? Kayak ngencengin baut buat touring kayak gitu-gitu. Oh gitu. Jadi kayak ganti busi apa segala macam, kalau motor udah gak enak masih bisa ganti busi sendiri. Soalnya aku tongkrongannya di bengkel, jadi ngerti kayak gitu. Ngeri ya. Boleh juga nih busi gue udah gak enak. Gitu. Ya. Gue masih usaha ya men ya. Apa kan tadi suka Vespa sama suka yang tua. Maaf, ampun. Bercanda doang. Enggak benar juga enggak apa-apa. Loh. Kalau Acet gimana, Acet? Tinggal pakai sih. Ya? Oh, ibu bos banget ya, ibu bos banget. Bukan, kan di rumah kan ada juga yang pada make juga. Jadi yang gitu. ngapain gue. Tapi kalau ke bengkel kan suka ke bengkel kan, cowok gue ada suka main. Oh, cowoknya anak bengkel. Lo kok ketawa? Jangan gitu dong. Oh, cowoknya anak bengkel. Kebetulan punya bengkel, jadi kan suka ngikut. Ngikut. Jadi minimal harus tahu lah ya, biar gak dibohongin gitu ya. Nah, tadi Putri sedikit mention soal crash tuh. Pernah jatuh emang itu? Pernah. Hah? Di mana? Di depan Sensi, bawa Ducati Monster. Oh, keren lah. Ducati Monster jatuh. Itu kenapa? Gara-gara ngelamun, belok kekencengan, belok kepelanan atau gimana? Jadi emang motornya lagi trouble, tapi aku nggak tahu kalau misalnya trouble-nya separah itu. Pas aku bawa 80, itu disc brake-nya tiba-tiba ngunci. Wih, disc brake depan apa belakang? Depan. Loh? Jadi stangnya tiba-tiba belok gitu. Jatuhnya ke pelanting tuh kan? Ke pelanting. Terus kaki gue patah. Patah? Di kanan kiri? Kanan. Jadi pakai pen. Di apa? Di atasnya apa di bawah? Di atas. Di atas. Di paha. Di paha. Itu tumpuan jalan banget. Waduh. Patah ya, tapi gue ngerasa keren. Oh, keren ya. Cewek banget gitu ya. Soalnya enggak banyak cewek yang bisa siap sampai segitunya tuh jarang banget. Karena kebanyakan cewek main motor sekarang tuh kayak gue udah keren nih, gue di jalan bawa moge segala macam, gebar-geber sana sini. Itu menurut gue kayak lo tuh belum ngerasain jatuh gitu. Kayak gitu. Waduh, tuh dimarahin sama Putri lo, mampus ya lo. Sendiri. Gitu ya. Gue kayak pernah lagi riding, tiba-tiba ada cewek, gue nggak kenal dia siapa, tuh ngomong gini, sok cantik lu. Oh gitu? Iya, emang gue cantik kenapa? Gitu ini. Wah, julid nih mulai keluar nih. Seru nih gue. Emang julid. Oh gitu. Maksud gue, ya gue tau lo Iya. Biasa aja. Enggak, soalnya gini kan, persaingan cantik itu di cewek itu kalau menurut gue ya, itu ya emang disitulah persaingannya. Jadi kalau ngelihat, ih, sok cantik, pas lihat, ya emang cantik lagi. Terus dia malah marah gitu. Nah, kalau Cid lu gimana? Apa maksudnya ngelihat apa ya ibaratnya tadi lah. Gue nanya soal crash dulu, pernah jatuh gak?
Pernah dulu. Zaman baru-baru bisa pakai Migeli itu jatuh. Di lurusan Kampung Melayu situ. Di depan tuh ada bis patas gitu. Oke. Busway itu baru jadi. Intinya gue sampai seret gitu ke pinggiran busway. Itu dong. Abis kanan, kiri? Kanan. Oh kanan. Tapi nggak kapok ya? Nggak dong. Ini buktinya sekarang. Oke siap. Oke, nah itu kalau tadi menyikapi yang tadi misalnya ada geber-geber, gue nggak bilang cewek atau cowok lah, semua. Jadi kebut-kebutan di jalan suka nggak jelas kan, kadang-kadang suka begitu kan. Tuh, berisik doang gitu kan, kencang nggak berisik doang, congornya doang, gede tuh knalpot gitu kan segala. Ya cewek atau cowok lah, semua itu nyikapin lu gimana sebenarnya? Penting nggak sih kayak gitu apa? Biarin aja sih. Biarin aja. Kok biarin aja? Kok baik banget? Biarin aja sih kayak ya udah kayak lo ngerasa keren sampai situ ya udah. Oh gitu ya. Level kerennya cuma sampai situ ya. Iya, biarin gitu aja. Nah, kalau Putri tadi kan kalau geber-geber gitu kan ibaratnya deket banget sama balap liar lah ya. Ya ibaratnya sekarang kan malam minggu aja di Sudirman Tamrin tuh buset. Gitu kan kencang banget kan. Hah? Antasari. Di Antasari sekarang lebih gila lagi di atas ya? Lebih gila, orang kemarin mobil gua habis ditabrak dari belakang. Antasari? Iya. Di atas? Iya. Nggak gitu. di atas, di bawah. Oh di bawahnya? Di bawah. Oh di Antasari juga ada, gua baru tahu. Yang gua tahu malah kemarin gua terjebak di daerah Gambir situ. Gambir. Biasa hari Kamis Jumat. Oh Kamis Jumat. Oh gitu. Nah itu gimana? Lu nyikapin yang balap-balap liar itu sebenarnya perlu nggak sih kayak gitu apa gimana menurut lu? Jujur gue balap liar juga, tapi gue mobil di Asaf biasanya hari Kamis. Tapi itu gue mobil, maksudnya gue lebih prefer lo balapan pakai mobil ketimbang motor. Lagi motornya yang kencang nggak pakai helm, aduh serem banget. Gitu ya. Lo kemarin terakhir ada yang kecelakaan, kepalanya sampai bocor, gue nggak ngerti, otaknya keluar nggak ngerti. Oh gitu ya, serem ya. Jadi sebenarnya lo berbuat apapun boleh lah, tapi sebenarnya harus safety lah ya. Iya, gue nggak menghakimi mereka karena mereka balapan liar. Gue juga kayak gitu, karena gue main motor, main mobil. Tapi maksud gue, ya lo hati-hati, harusnya kayak lebih apa ya? Ya tanggung jawab lah ya. Tanggung jawab sama diri lo sendiri. Soalnya kan di sana banyak masyarakat bener. gitu. Kalau lu Cid gimana Cid? Kalau balap liar gitu, menurut lu gimana sih nyikapinnya? Motor terutama motor nih. Kalau karena rumah gue deket Gading ya, jadi gue biasanya suka balap liar tuh di Cempaka Putih. Iya Cempaka Putih benar. Iya kan? Iya. Malah ganggu nggak sih? Kalau gue lagi buru-buru dan gue ditahan mereka sih mungkin ganggu ya. Iya, karena suka nutup jalan ya mereka ya. Dan gue kadang suka takut. Iya. Takut ketabrak lo gitu loh. Gue takutnya gue di kalau gue yang kenapa-napa. Gitu, kalau ya. lo yang kenapa-napa kan ya udah ya. Kalau misalkan nih. Gitu ya. Jadi pokoknya lebih takut kepada efeknya lah gitu ya. Iya. Oh gitu. Apalagi mereka kan si Cempaka Putih itu kayak nggak pernah pakai helm, nggak pakai apa-apa si kan. Si Cempaka Putih itu karena gue ya lurusan ke ITS itu kan suka diberhentiin kan kita buat mereka Gading. Oh Gading. Enggak, soalnya ya mungkin nggak pakai helm karena mereka sakti. Oh iya benar juga. Bisa aja sih ngeri. Mereka udah kan mereka sakti, gue yang enggak. Kalau gitu gue ya? yang kena terus gue yang kenapa-napa kan gue yang enggak sakti nih. Gimana dong? Oke. Nah, ini kan motor juga kan deket banget sama dunia modifikasi lah ya. Ya, modif itu kan ya sekedar ganti ban yang lebih gede aja. Itu kan sebenarnya udah modif gitu kan. Kalau Putri KLX dulu deh, kemarin kan itu udah ganti ban supermoto gitu segala macam. Itu selain KLX modif apa lagi yang pernah ganti arem. Oh, ganti arem juga. Ganti rantai, terus ganti spakbor depan. Oh gitu. Itu emang pengen dilakuin. Terus gue bikin KLX-nya nggak ada lampu, jadi cuma lampu sorot gitu doang. Oh gitu. Buat touring. Lampu buat touring biasa aja. Kenapa digituin? Nggak, biar keren aja. Biar keren aja ya. Gue pengen keren pokoknya. Asik. Nah itu kalau selain KLX diapain lagi? Ada motor lain yang udah dimodif juga? Enggak. Gue pakai motor dari sport dari 600 ke atas sampai gue terakhir bawa Triumph, itu sponsor semua. Oke. Mereka yang Triumph sih itu custom memang, tapi emang customnya dari mereka, bengkel mereka. Gitu. Nggak gue yang custom segala macam. Paling kalau ada yang trouble dikit gue benerin dikit doang. Oh gitu. Jadi sebenarnya modifikasi masih oke lah buat Putri ya. Tapi kalau KLX gue bisa-bisa sih. Oh udah sampai sama aram semua segala macam. Nah menurut lo setelah dimodif dan sebelum dimodif lebih enak mana kalau kata lo? Ya dimodif dong. Pasti dimodif, performanya naik lah ya. Ngapain gue ngeluarin duit kalau misalnya motornya nggak enak? Cakep banget nih. Gue kayaknya dikit terus sama dia. Cid, gimana Cid? Motor di rumah
ya biar orang rumah aja yang ngurusin. Iya. Oh, gue gitu. pokoknya pakai udah. Oh enak. Tapi lu pokoknya kalau nggak ada yang enak gue bilang aja nggak ada yang nggak gitu. enak. Oh nggak enak. Tapi kalau misalnya kayak gitu, lu pernah tahu nggak? Oh ini motor udah diganti ininya nih, motor udah ganti Mungkin ininya. shock gitu-gitu aja sih ya. Oh, gitu ya? Kalau misalkan kayak gue minjem motor cowok gue juga ya ada yang nggak enak ya gue bilang. Gua tebak pasti motor cowoknya shocknya Olin. Iya, apalagi ya sih. Si kuning gitu ya? Iya. Kuning ya? Mentereng pokoknya kalau gue keluar ada yang ganti, oke. Oh Ada yang gitu ganti, ya. gitu. Oh, lu bisa bedain misalnya setelah ganti shock, kalau sebelum ganti shock, lu bisa bedain. Ternyata lebih ini ya, lebih enak, iya. lebih itu. Bisa Pasti ada lah. bedanya Iya, ya. pastilah. Jadi modifikasi acceptable lah ya buat Iya. seorang Acit ya. Dalam sejarah lu put naik motor ya, sebenarnya lu kan emang udah di endorse lah segala macam. Tapi ada nggak sih motor impian lo? Ah nih motor harus gua punya beneran deh. Atau gua pengen nyobain motor ini nih. Ada nggak? Enggak, karena gue udah cobain semua motor. Oh gitu. Iya. Jadi nggak ada impian. semuanya. Oh gitu. Nah, oke lah dari segala macam. Akhirnya kan kalau Harley klasik ya, itu motorsport kan ada yang Jepang, ada yang Eropa gitu kan. Terus tadi motor KLX segala macam, bahkan Matic segala macam pasti udah cobain. Kira-kira yang putri Indiani banget tuh motor apa sih? Triumph. Triumph. Gue cinta banget sama Triumph. Waduh, Triumph yang apa? Yang Bonneville. Yang Bonneville. Berarti klasik-klasik gitu ya? Klasik-klasik modern gitu. Oh gitu. Itu kalau misalnya klasik modern dibandingin anggaplah sama Harley yang kecil deh, misalnya Sportster gitu misalnya gitu. Kalau kata Putri gimana? Tampangnya segala macam sama performance-nya beda gimana? Kalau lo nyari yang nyaman, menurut gue perempuan ya, Iya. gue nyaman pakai Triumph. Triumph. Kalau gue pernah bawa Sportster, nyaman sih nyaman, tapi kalau buat perempuan cukup berat dan cukup panas. Iya, panas banget sih ya. Jadi harus Karena mesinnya gitu. masanya gitu ya. Oh. Tapi Triumph juga panas kok, karena knalpotnya di samping. Kan? Iya. Tapi nggak sepanas Harley. Ya sama-sama. Sama lah, sama kurang lebih sama ya. Oke. Kalau Acit, Motor Lo- impian gue. motor impian lo apa? Di garasi gue tuh pengen banget nanti di garasi gue tuh ada Dukmon, Hah? ada Lambretta, Matic. Terus kalau HD gue pengen punya Ultra, tapi kamu bawa sendiri ya Banyak. pengen punya. Oh banyak ya? Kan pengennya. Oh, Namanya bermimpi kan Gampang, boleh mimpi, dong. boleh, Nabung boleh. satu-satu. Oke, jadi tadi apa? Jadi Dukmon. Dukmon, Oke, sportsnya. terus Matic-nya Lambretta. Itunya HD-nya pengen punya Ultra. Ultra tapi ya? Untuk, Ultra tapi untuk gede banget dibonceng ya. Untuk bawa sendiri ya Sportster lah kuatnya apalagi. Oh gitu ya sih ya. Jadi Ultra pernah bawa yang gede-gede kayak Ultra gitu-gitu yang Enggak, gede-gede. Sportster aja. Oh, Sportster paling gede ya. Oh gitu. Kenapa kok milih yang Harley dulu, mundur dulu yang Ultra? Kenapa? Kan Nyender gue. Hah? Nyender Oh gue. nyender. Dengerin lagu. Oh dengerin udah lagu ya. santai. Kan ada juga motor yang lebih enak juga, misalnya Jepang Goldwing gitu. Enggak. Pengennya Ultra sih. Oh lebih aki gitu ya, lebih galak gitu ya. Oke. Terus kenapa Lambretta? Matic. Ada Mio. Lucu. Mio udah minggir. Dulu gue sempat punya Lambretta di rumah. Oh, wih gila Iya. kayak Putri. Mio bukan motor, kasihan. Siapa yang panggil Mio? Iya. Mio. Bukan aku. Gue gak ikutan ya. Gue gak ngomong gitu. Emang motor Mia termasuk motor. Oh gitu, oke. Terus apa lucu ya kalau Lambretta ya? Terus tadi kalau Dukmon Keren lah. keren ya? Dari kalau Matic dari yang udah banyak gue cobain si ya motor biasa, ya Lambretta, ya dua takan juga gue cobain. Oh dua takan nyobain apa? Italjet. Oh Italjet. Zip. Oh gitu. Oh punya Italjet. Italjet punya siapa? Keren juga, gue belum pernah tuh main dua. Oh dua tak belum pernah. Oke, entar dua tak dulu deh. Ah. Dua tak main apa aja dua tak lu? Buat Italjet sama Zip. Zip. Zip Zip yang Vespa di Zip yang versi dua tak. Oh gitu. Kita cobain lah semuanya. Oke, ya gue tahu siapa yang punya nih. Oke, lo kan bedain nih 2 tak sama 4 tak, udah tahu lo bedainnya dari bunyi sama segala macam. Menurut lo apa 2 tak? Gimana Matic rasanya? 2 tak lebih responsif jelas. Oh gitu. Walaupun Enteng berisik, gitu ya? Oh, berisik ya, oke. tapi ya lebih responsif aja, lebih Enak gitu ya? lebih ngebut aja. Lebih ngebut gitu ya. Yang 2 tak. Oke. Nah, kalau Putri pernah nyobain motor 2 tak belum? Belum. Oh, belum. Pengen Pengen cobain enggak 2 tak? pengen. Soalnya 2 tak lagi musim loh sekarang. Tapi jujur gue nggak bisa loh pakai Vespa tua. Oh gitu, yang cekek gitu. Iya, sama bisa. gue juga gak bisa. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa? Nggak ada yang ngajarin gue. Nggak ada yang ngajarin. Gue pernah diajarin pas lagi syuting waktu itu di Bandung. Oke. Gue nyobain motor itu di tengah jalan mati. Gue Oke. nggak tahu netralnya itu di mana, tapi ada tulisannya kan. Oh gitu ya. Dia mati tengah Ada jalan, stripnya sih didorong. sebenarnya, ada dong gitu. Iya, terus Oh, gitu. dijemput sama yang punya. Oh gitu. Itu
wah Vespa tuh nggak bisa ya. Ada yang ngajarin ya? Kayaknya menarik. Aduh ini om. Menarik deh. Nggak ada yang Kalau ngajarin. ngomong enak, kalau ngomong enak, om pasti bayar kalau. Enggak, maksud gua, Iya, bener. Vespa itu ya gua nggak mungkin ngajarin Acit lah. Soalnya ada yang lebih capable ngajarin. Kenapa? Ada yang lebih capable, ntar bahaya. Tapi kalau ngomongin Vespa emang unik sih, dia tuh persneling manual ya, yang klasik itu persenelingnya di kanan, persenelingnya di kiri, koplingnya di kiri, tapi mesin di kanan. Jadi emang itu harus balance lah ceritanya gitu. Wah, itu harus nyobain sih Put. Iya, gue pengen banget bisa sih. Pengen banget bisa ya? Pengen banget. Bisa lah, orang Bonneville aja udah dibeli doang gitu, apalagi Ya, lu udah gampang Tapi karena banget. Vespa kan ya itu tadi nggak ada angkanya, nggak ada apa. ada. Berarti itu Emang ada? Anda kurang beruntung ada. sebenarnya. Oh gitu. Ada Oh, cuman gitu. motornya agak-agak error. Oh gitu ya? Gue tuh masih bingung gitu loh, ini Hah? giginya gigi satu apa netral. Oh gitu. Karena gue masuk ke gigi satu ke netral. Oh Jadi gitu, gua iya biasa sih. motornya Enggak, soalnya kalau dalam netral. keadaan mati, sebenarnya kalau tadi kayak Putri mati, itu misalnya pas lagi masuk gigi 3 ya, dinetralin tuh kalau dalam keadaan mati emang susah. Jadi harus ini, harus Iya. gitu-gitu Ya, lah. abis ini Emang minta ajarin deh. harusnya ntar gampang, ntar gua japri aja yang ngajarin lu deh. Bisa bahaya, jangan gua dong, aduh bisa kacau nih. Nah, oke nih, kita ngomong motor sebagai sebuah gaya hidup ya. Buat lo, Put, gaya hidup motor apalagi buat cewek itu di mana sih? Emang bisa jadi sebuah, apalagi Putri udah mengklaim dirinya influencer motor gitu ya, buat cewek gitu segala macam. Itu bisa nggak sih kayak gitu sebenarnya? Buat hidup, buat gaya hidupnya sendiri, buat sekedar gaya segala macam, emang pantas nggak sih cewek gitu? Kalau gue Hah? karena gue di sponsor jadi Hah? ya bergaya sesuai dana. Bergaya sesuai dana gitu. Ya. Jadi Oh, kayak, gitu. menurut gue kayak gue pakai motor tiap hari. Oke. Tiap hari gue kemana-mana pakai Triumph itu, panas segala macam. Oh gitu. Jadi buat aktivitas ada misalnya ada Iya. apa foto apa segala macam gitu. Karena pakai gue motor? nggak suka Jakarta itu kan macet banget Oke, ya. oke. Karena gue orangnya tuh buru-buru banget. Jadi Oke. gue pengennya cepet nyampe. Kadang pakai motor. Oh, jadi Putihnya daily rider juga, nggak San Morian doang Nggak. gitu kan, gitu. Waduh, saingan ya, saingan sama yang hijau. Enggak. Itu Siapa? beda lagi. Siapa? Enggak. Kalau Ajit gimana Ajit? Lu daily rider atau San Mori rider atau tadi kan bubos banget kan lu, bubos banget tapi maksudnya Gue ke San Morian aja sih ke San Morian karena aja ya. karena kan juga kerja, juga ya Oh, jadi pergi yang kegiatan lain. lain sih ya, jadi connect Ada, motor ya. ada. Dia nggak mau naik motor sama mobil, naiknya pesawat. Oh gitu. Adem. Kok tahu? Tahu ya? Oh gitu. Ya ribet juga sih ya harus ke bandara. Opernya taruhan gue pakai rok lagi. Oh gitu ya. Oh iya benar. Tadi kan ngomongin balap liar nih. Gimana kalau balap prestasi? Pernah kepikiran nggak balap prestasi? Sentul gitu mainannya. Jujur gue belum berani kalau sentul. Oh gitu. Gue dari kecelakaan terakhir itu gue gak berani lagi bawa motor kencang. Oke. Iya, tapi karena gue naiknya Triumph, jadi gue naikin trotoar. Gue gak kencang tapi gue naikin Oh trotoar. gitu, pokoknya tembus kanan kiri Iya. gitu ya. Oh gitu. Kenapa sih? Kan sentul maksudnya ketika lu udah disentul kan emang lu bisa gaspol tapi dengan apa ya? Semua kan segala macam. weapon semua aman lah ya, helm segala macam. Maksudnya ya amit-amit lah jatuh kalau di sirkuit ya apa ya? Lebih aman dibanding jatuh di jalanan gitu maksud gua. Gue berani disentul tapi kalau gue dikasih mobil, kalau motor gue nggak bisa karena teman gue ada yang pernah Crash. mati di situ. Oh, mati. Oh iya dah. Cit, gimana Cit? Kalau ada kesempatan, ada waktunya, pengen lah belajar. Oh, gitu. Karena temen gue ada yang masuk sentul juga, terus kayak seru juga tuh. Oh gitu ya. Saya dulu suka japri gua, Mas Om ya. Om ya, gua harus bayar nih kalau Om. Oke, Om Boy, ajakin gua off-road dong gitu kalau gitu kan. Iya. Sampai tadi juga sebelum, ayo dong aku mau dong off-road segala macam. Beneran ya, awas lo gua bilang. Enggak, pokoknya dia off-road tuh berani tapi balap pun berani berarti. Karena apapun yang baru, ya udah cobain aja. Oh gitu. Apakah itu sesuai dengan ciri-cirinya bintang Virgo, sesuatu yang baru apa gimana sih? Bisa. Oh gitu. Sama kayak Capricorn, Bre. Oh gitu. Jadi kalian tuh cuma beda bintang tapi karakternya hampir sama gitu ya. Bisa. Oke. Put, sekarang motor yang di rumah apa aja, Put? Yang di endorse, baik yang tidak di endorse lah. Sekarang aku udah keluar dari ini sih motor. Maksudnya aku masih motoran tapi kalau buat di sponsor motor aku udah nggak ada. Udah enggak. Oh, tapi ya tetap Tapi isi sekarang Bonneville itu aku si main Triumph mobil. itu. Oh, mobil. Mobil. Lebih aktifnya lebih ke mobil malah Lebih ke sekarang. mobil sekarang lebih ke sering ke bengkel mobil. Oh, gara-gara si
patah di itu? Oh enggak. Tapi motor-motoran. Jadi kalau aku bosan sama motor, aku harus cari hobi yang sesuatu ya. Waduh, cakep. Kalau Acit, ada yang motor di rumah sekarang masih standby apa Cit yang lu paling suka deh di segala motor lu yang paling suka apa? Tuh Italjet suka mampir. Oh, Italjet ya. Yang Vespa Sespan itu juga masih suka. Udah baru kali naik yang pas. Oh, yang Vespa Sespan itu baru sekali Italjet. Oke, ya. Ada motor lain lagi yang mampir-mampir atau yang itu aja dong. Oh, dari jangan ya? memicu pertikaian dong. Oke, maaf bos, maaf. Ya kali tiba-tiba ngomongnya Italjet 2 tak dengan pasang gue kayaknya 2 tak gak ya kadang ngebawa juga kadang. Oh, kadang dibawa juga ya. Oke. Gue pengen nanya, soalnya kan gini, kalau cowok nih anak motor kan image-nya kan wah bad boy gitu kan. Wah, ugal-ugalan, kebut-kebutan, enggak pakai helm, motor trondol, enggak punya SIM, motor bodong. Nah, kayak gitu-gitu kan. Itu kan bad boy banget. Nah, menurut gue bad boy itu di mata cewek mostly itu kayaknya ganteng banget kalau kata gue. Soalnya kalau gue lihat kalian berdua kan tadi naik motor tuh keren, cowok naik motor. Berarti kalian sepintas gue simpulkan suka bad boy. Nah, bad boy itu dekat sama fuckboy sebenarnya. Kayaknya PK lah gitu, wah kemana-mana gitu. Ada komen, Put? Gue sebagai perempuan hati-hati aja sih, bisa jaga diri aja. Gitu ya. Itu ngadepin kayak gitu-gitu ketahuan gak sih? Lihat dari motor jauh set. Ini mah fuckboy ini mah gitu. Kalau ngebahas orang kayak gitu enggak ya? Tapi kalau gue ngeliat cowok ganteng dikit, gue nggak suka cowok ganteng. Oh gitu? Nggak suka. Aduh, suka sama gue dong, kan gue nggak ganteng. Boleh, masuk langsung saya lagi. Masuk, baik kok. Kamu tuh udah di atas umur, jadi. Oh, nggak suka yang tua-tua, nggak suka yang tua-tua. Oke. Lanjut. Jadi gimana? Kalau misalnya motor, anak motor yang fuckboy gitu itu kecium nggak sih baunya dari gayanya, dari cara ngobrolnya? Enggak, biasa enggak ngelihat gitu enggak. Tapi dari omongan orang gitu biasanya. Oh, jadi katanya orang. Dari sekitar, ya lo jangan sama dia ya, dia tuh pernah deketin ini lagi gitu. Oh, jadi pembisik-pembisik yang jagain Putri banyak lah ya sebenarnya. Mungkin pembisik itu juga pengen deketin Putri enggak juga? Ada beberapa yang kayak emang dia beneran temen cowok, ada beberapa yang enggak. Oh gitu. Jadi kita tetap harus pintar waspada lah ya, gitu. Kalau Cit gimana Cit? Fuckboy nggak mesti di motor, di mobil, nggak naik apa-apa juga. Oh, nggak naik apa-apa fuckboy juga aja, ya kan? Oh, nggak naik apa-apa, dia ngapain jadinya? Jadi kalau nggak naik apa-apa tuh ilmu tinggi. benar. Maksud gua dia nggak naik apa-apa, tapi kan klaim dirinya fuckboy itu ilmunya tinggi. Itu keren, nggak punya modal tapi. Gimana buat banyak loh terjadi di gitu jalan kota-kota besar ini sekarang. Oh, gitu tapi ya? Kita sebagai cewek ya udah. Pasti kayak udah hati-hati aja. Iya. Ada alarmnya nggak sih kalian pas misalnya ada yang anggaplah kalau sekarang ya nge-DM dulu kan ya, dari DM gitu kan, itu kan udah ketahuan kan cari nanyanya, itu biasanya ada nggak sih aroma apa lu bisa bedain? Kalau nanya gini beneran nih, kalau nanya gini emang tulus nih, kalau nanya gini mah ini mah bajingan nih kayak gitu. Ada nggak bisa kecium nggak sih kayak gitu? Bisa sih harusnya. Bisa ya? Bisa dong. Sensingnya tinggi nih, Capricorn, Virgo tuh sensingnya tinggi sebenarnya. Oh gitu ya? Gitu. Oh jadi kecium, wah ini bajingan gue jauhin gitu segala macam. Ada yang nanya-nanya nggak jelas. Gue nggak suka cowok yang frontal kayak belum kenal dekat terus tiba-tiba nge-DM kayak gitu. Iya, itu banyak. Hah, banyak ya? Banyak tapi. Oh, jadi ujuk-ujuk nge-DM gitu? Iya, jelas. Itu alasan gue tutup IG kemarin, Om. Oh, IG lu tutup Kemarin. Kenapa ada yang ngomel ya? Ada yang ngomel. Ada yang ngomel. Ya. Tapi kan harusnya balik lagi ke kitanya kan. Tinggal kita gimana, tinggal nggak usah balas aja. Kan kalau dia nggak usah dibalas kan sebenarnya kan. Kalau dia nggak jelas kan tinggal nggak usah dibalas. Gitu sebenarnya. Tapi akhirnya dibuka kembali, reopening. Yes. Oke. Rebranding ya. Oke. Nah kalau Putih sendiri, kalau buat yang DM yang apa ya ibaratnya yang kacau-kacau gitu lah, karena kan ujuk-ujuk ngapain gitu kan, apa segala macam gitu, itu nggak usah dibalas atau diblok itunya bagaimana gitu? Kalau misalnya gimana ya, cowok tuh macam-macamnya tuh banyak banget cara buat ngedeketin kita. Ngeracunnya gitu ya? Iya kayak Put lagi di mana, main yuk nongkrong. Kalau misalnya ngajakin nongkrong, selagi gua nggak ada yang perlu dihargain ya kayak it's okay ayo gitu. Nongkrong di mana gini. Tapi kalau misalnya kayak Put lu malam ini kemana, temenin gua kesini yuk kesini. Aduh ini malam jam segini lo nggak mungkin ngajak gua makan gitu kan. Lo ngajakin gua, aduh aneh-aneh lah ya. Ngapain? Mabora ya. Oh gitu. Berarti kunci awalnya pokoknya ya kita harus tetap sadar loh. Jangan mabok lah pokoknya ya. Saya kalau kamu mabok kan bisa, karena kita nggak sadar kan, ya ibaratnya bisa dijailinnya macam-macam gitu kan. Oh gitu. Terus ada jurus lain nggak sih cowok selain ngajak mabok gitu, yang bisa kalian
waspadanya berkurang gitu. Gue sih punya cara. Oh gimana? Gitu. Kalau gue tuh orangnya frontal. Jadi kalau depan cowok gue kayak nggak pernah jaga image gue. Ya, kecuali ketemu orang kerja ya, kayak gitu. Kalau misalnya gue ketemu sama cowok-cowok yang kayak anak motor kayak gitu, gue kayak oh iya kayak bukan gue maksudnya. Oke. Jadi bikin mereka kesel lah sebenarnya. Gue frontal aja kayak ini gue tomboy, mulut gue kasar, frontal segala macam. Gue lihat cowoknya kayak ini bener, dia nerima gue nggak kayak gitu. Kalau nerima gimana? Kalau dia nerima gue, terus kita jalan bareng, atau misalnya dia nyari tahu gue, kayak cowok gue sekarang tuh gue dulu musuhan. Panggilan gue tuh iblis dulu. Sama dia. Oh gitu. Cewek iblis ikut riding San Mori nih, lo ikut lah, temenin gue. Gitu. Katanya dia suka. Jadi itu dari benci Leo itu bencinya tuh apa ya? Benar-benar cinta gitu. Benci. Gitu Leo. Oh gitu. Jadi pokoknya sokur. Oh Leo tuh sokur. Iya benar banget sokur. Padahal bohong. Enggak sih. Sokur, tapi kalau udah di kamar Iya benar. Aduh. Benar banget. Gimana dong? Benar banget. Yang Leo di luar sana. Soalnya di sini Leo gua tahu. Yang satu namanya Leo. Produser gua tuh namanya Leo. Dan gua nggak tahu apakah dia bintangnya Leo apa enggak, apakah dia menje. Ada yang bintangnya lah. Ada yang gua tahu itu gua nggak mau bahas itu. Ya kalau yang si Leo ini gua nggak tahu apa menje, tapi kayaknya bakat tuh menje men. Pasti ya. Ada. Iya gitu ya. Nah, ini buat kalian berdua nih, ini Black Belt semua kan banyak yang lihat nih. Nah, itu kan butuh apa ya? Kalian sebagai yang satu influencer, yang satu emang riding buat San Mori doang, tapi gue pengen kalian ngasih pesan lah ke teman-teman Black Belt semua untuk riding itu harusnya bagaimana sih, yang safety, yang gimana? Oke, Put. Buat rider cantik di luar sana Oke. Kalian tuh kalau bawa motor hati-hati aja, nggak usah ngebut. Ya kalian tetap harus ingat jati diri kalian tuh adalah perempuan. Gimana pun perempuan, nggak usah menyamakan bawa motor seperti laki-laki. Gitu ya. Ya terus safety juga, jangan yang keluar pakai kaos doang supaya ketat, ya kan, supaya bodinya wah gitu. Itu lo tuh bukannya dilihat keren, tapi lo pengen dipakai aja kalau dilihat orang. Kayak gitu. Jadi udah. Jadi safety, pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai sepatu, helm kayak gitu. Pokoknya safety, helm kalau bisa full face dan SNI. SNI lah ya. Iya. Full face dan SNI. Cakep banget. Cit? Kalau misalkan jangan lupa juga safety first, helm itu paling penting, jaket, gloves semua, sama kalau misalkan lagi touring rame-rame jangan lo pengen duluan. Ya lo ikutin tetap di barisan lo, ya zigzag kayak gimana, jangan lo mau duluan aja, jangan lo mau cepet. Tetap disiplin, patuhin road captain-nya lah sebenarnya ya. Ikutin raksinya gimana, mau kemana, jangan sotoy sendirian. Kalau soto ya pasti bahayain orang lain juga sebenarnya. Bahayain diri sendiri, bahayain orang lain. Kalau kita celaka diri sendiri sebenarnya masih nggak apa-apa, tapi kalau gara-gara kita nyelakain orang lain itu yang belakang, yang bahaya ya. Nah, ini gue ada pertanyaan menarik nih. Ini kan kalau cewek itu sebenarnya kalau naik motor, terlepas dari berapapun umurnya, siapapun dia kan sebenarnya ada istilah lah. Misalnya kalau lu udah disamperin emak-emak naik motor, game. N udah. Sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Galakan itu satu. Dia juga. Galakan dia juga, itu ibu-ibu tuh rata-rata ya. Ya mungkin bapak juga banyak lah. Itu satu. Yang kedua, cabe-cabean. Motor bertiga, naik metik, motor bertiga, pakai hot pants, celana ketat segala macam. Yang depan ngebut, yang belakang nggak ngerti ngapain, yang paling belakang main handphone. Wah gitu, kanan kiri gitu, kayaknya nggak takut jatuh gitu. Nah itu kalian ada komen nggak tentang hal itu? Apakah semua cewek itu sebegitunya gitu parahnya naik motor? Jangan kayak gitu, karena ya balik lagi tadi ke lo yang kenapa-napa, orang juga kenapa-napa. Gitu ya? Iya. Tapi pernah nemuin nggak ibu-ibu yang kanan? Ya sering gitu? Banget lah. Terus kalau misalkan kena ya galakan dia kayak, ya udah kan ini emang jalur gue, kayak oke. Kalau lo gimana Bu? Kalau gue kayak ya emak gue aja yang kayak gitu gue omelin. Even dia orang tua ya, gue kadang dia temenin beli bakso, ya ayo gitu. Terus tiba-tiba dia ngesen mau belok ke kiri tapi ngesen ke kanan, kayak
jangan kayak gitu. Gitu Sebenarnya ya. itu di mobil juga sih, kayak Iya. ibu-ibu naik mobil Iya, juga. iya. Mobil pun bisa suka Iya kayak gitu. kan, kayak- Emang ibu-ibu aja tuh, mbak-mbak juga tuh, atau kalian juga pernah Kalau nggak kayak gitu? cabe-cabean gue samperin. Push. Serius, enggak gue samperin. Dia Jadi ngeri dia ya lagi dari bawa tadi nih. motor, Hah? gue naik motor, terus gue sampingin dia, gue bilang kayak, Terus lo naik helm apa? lo pakai kayak gitu. Oh gitu. Make up, ya Gua di lagi bawa samping itu trayek ya gitu. dia geter lah gitu, Iya, iya. Lagi disamperin bawa trayek, trayek. terus dia ngeliatin gue, ih kakak keren banget, malah begitu. Gitu. Oh, gitu ya. Suka aneh, suka responnya Iya suka kan? aneh ya Iya. kalau capek-capean. Tapi buat gue yang miss itu ya, kalau selain ibu-ibu, mungkin ibu-ibu ya emang begitulah. Kalau gue udah lihat ibu-ibu, gue udah waspada. Tapi kalau capek-capean, menurut gue itu hebat tuh. Yang di belakang itu, maksud gue gini. Kita sebagai yang dibonceng, naik motor kan harus seirama kan, Iya. kanan kiri gitu. Kalau dia tuh bener-bener nggak ngelihat depan, main handphone, gitu kanan kiri itu menurut gue ilmu tinggi banget. Iya, Cowok dia juga bisa kayak lebih gitu. kuat Cowok dari bisa. kita gitu. Gitu ya. Iya, lebih kuat dari kita. Bingung gue juga sama perempuan kayak gitu. Gue perempuannya bingung. Gitu ya. Iya. Hebat. Tapi ya Tapi intinya- jangan suka kayak Jangan gitu. gitu ya. Jangan. Bahaya banget. Oke, bahaya banget itu bisa membahayakan orang kan, Iya, gitu bener. kan. Oke. Bahaya banget. Cakep banget nih obrolannya. Thank you banget. Sukses buat kegiatannya Putri, Acit juga. Semoga kerjanya sukses, Amin. normal lagi semua ya Iya semuanya. nih, oh. Biar atau mau latihan Vespa-nya sama gua apa sama yang lain nih? Bareng-bareng lah. Oh, bareng-bareng. Yang penting fokus Kita sama gua. terabasan dulu aja. Oh, terabasan. Kan tadi gue juga ngomongin gue ya? pengen cobain. Oh gitu. Ya udah pokoknya ntar kalau terabasan mobil lu japri gua deh. Tapi serius deh, cewek tuh cantik kayak dia. Hah? Kalau bawa motor terabasan atau kayak ya adventure kayak gitu tuh, Hah? namanya cepet naik. Serius. Oh gitu. Wih. Gue karena pengen cari pengalamannya sih, kayak karena teman-teman gue Tapi, beberapa iya, udah ada kadang- yang ke situ. Iya, kadang niat kamu kayak misalnya pengen nyobain doang Iya. kalau sensasinya namanya juga ngikut naik. Iya itu Oh, itu gitu. nanti kayak Kayak bonusnya. fall in line Bonus aja. ya. Heeh. Oke lah. Yang penting gue bisa mengakomodir lah. Vespa. Kapan? Vespa tapi Vespa. Kalau yang terabas gue udah pensiun. Kalau terabas mobil ayo lah. Ayo. Kalau terabas mobil. Oke, buat Acit juga sukses terus, buat Putri sukses terus. Nah, buat Black Belt semua yang masih penasaran, mau tanya-tanya atau mau suggest pokok bahasannya di Black Talk kita selanjutnya, boleh tulis di kolom komen. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Loncengnya dibunyiin. Sampai ketemu lagi ya di Black Talk berikutnya. Bye-bye.